usia 20 tahunan, saya pernah sukses membuka lahan hutan yang dari sejak tahun 59 dibeli oleh kedua orang tua saya. Apa yang saya lakukan? Saya membuka hutan tersebut hanya menggunakan golok dan kapak pinjaman. Tiap hari saya bekerja di sana ditemani seekor anjing kesayangan saya. Untuk ke sana, saya harus membuat jembatan dari bambu sekitar 300 meter dan saya mengerjakannya sendiri. Itu saya masih usia 20 tahunan. Saat itu saya diskors dari perkuliahan selama setahun. Saya gunakan waktu itu untuk bekerja. Saya tidak berleha-leha, saya diskors karena kenakalan remaja. Hanya karena merokok, saya diskors dari kampus. Nah, saya tanami kelapa sawit, saya tanami pisang Medan, semuanya gratis. Tenaga saya ambil lebih banyak dari ubi kayu, dari singkong yang saya bawa sebagai bekal saya. Setiap pagi saya berangkat membawa golok, kapak, ditemani anjing, lalu di tas saya ada nasi untuk makan siang dengan lauk ikan asin, sayur daun singkong, ubi atau singkong sebagai bekal saya sampai sore kalau saya lapar. Dan itu akan saya makan di sekitar jam 10 pagi, di jam 3 sore, makan siangnya sekitar jam 12. Siangnya setelah makan saya akan tidur supaya tenaga saya pulih dan saya minta anjing tetap di samping saya. Karena itu hutan. 2 tahap saya buka, setengah dan setengahnya setelah tahap yang pertama ini tertanam. Saya tanami kelapa sawit, bibitnya nggak beli. Saya ambil dari pelepah-pelepah di kelapa sawit tua yang ada di belakang rumah. Saya masukkan di polybag, bukan polybag hitam, tetapi plastik gula, karena uang sangat minim. Polybag waktu itu lumayan dibanding plastik gula yang saya bolongi, lalu saya jadikan menjadi pengganti polybag. Bibit pisang Medan, saya minta. Saya berjalan naik sepeda ke ladang-ladang kebun-kebun tetangga, lalu saya minta dari mereka. Begitu saya lakukan terus, hasilnya luar biasa. Saya bisa kembali melanjutkan kuliah, adik-adik saya bisa kuliah, orang tua saya bisa mendirikan rumah, walaupun rumah sederhana, tapi lantai floor semen, diaci, dindingnya batu bata, atapnya seng, di mana tadinya bukan seperti itu. Selanjutnya apa yang terjadi? Lahan itu menjadi sumber penghasilan yang terus-menerus bagi orang tua kami. Di usia 30-an, saya memulai bisnis kontraktor. Modalnya hanya 80 juta. Tabungan saya dari sejak bekerja. Ilmu saya minim. Saya hanya punya modal sebagai pengawas yang sekaligus sebagai project manager di proyek interior di Kuningan selama 4 bulan. Hanya itu modal saya dalam dunia bangunan atau dalam dunia kontraktor. Tetapi selama bekerja 4 bulan itu saya bekerja siang malam. Saya yang belanja, saya yang cari tukang, saya yang memikirkan gambar, saya yang memikirkan bagaimana furniture dikerjakan, bagaimana itu disetting, pekerjaan partisi, plafon yang sama sekali awalnya saya buta. Saya giat, saya pelajari semuanya. Saya berbincang dengan pemilik toko, saya berbincang dengan tukang, saya berbincang dengan owner, pemilik proyek. Saya hadapi, saya yang membuat invoice, saya yang membuat faktur pajak, saya yang menagih, saya yang membuat laporan harian. Karena basic kuliah saya adalah finance, accounting, dan pajak. Lalu setelah proyek itu selesai, saya memulai bisnis. Mestaku. Semuanya datang begitu mudah. Saya kerjakan, saya layani semua klien dengan baik, sebaik-baiknya yang bisa saya lakukan. Hasilnya apa? Mereka, saudara-saudara, teman-teman yang datang untuk bekerja bersama saya sekarang ini sudah menjadi pengusaha. Sudah banyak yang menjadi pengusaha. Mereka sukses karena saya tuangkan semua ilmu yang saya punya dan saya minta mereka terus berbenah. Usia 40-an, saya memulai Rumah Sehat Nuswantara. Berawal dari sakit, berawal dari karena mau sembuh. Saya memulai RSN, Rumah Sehat Nuswantara. Tanpa modal sama sekali. Tanpa modal uang sama sekali. Modal saya apa? Napas. Di usia 20 tahunan saya membuka lahan. Modalnya golok dan kapak pinjaman. Di usia 30-an saya memulai bisnis kontraktor. Yang waktu itu proyek saya ada di mana-mana. Saya memulainya hanya dengan modal 80 juta. Ilmu minim. Rumah Sehat Nuswantara juga begitu. Saya hanya bermodalkan sekitar 6 bulan meditasi dan sadar napas. Lalu saya memulai pelayanan ini. Hasilnya luar biasa. Saat ini sekitar 2.400 orang setiap hari rutin berbincang
Kami saling memotivasi. Kami saling menyembuhkan satu sama lain. Hasil lainnya apa yang saya dapat? Saya sudah berjalan dari timur sampai barat Nusantara tercinta ini untuk berdoa, untuk membuka portal-portal yang leluhur Nusantara ini buat. Supaya apa? Kebangkitan jiwa-jiwa leluhur Nusantara menjadi semakin luar biasa. Ternyata di balik badai ada pelangi. Sekalipun kita melakukan kesalahan fatal dalam hidup, jika kita mau masuk ke zero mind, jika kita mau berpasrah, jika kita mau mengakunya di depan Tuhan yang Maha Kuasa, maka Tuhan bisa dan sangat bisa menggunakan kesalahan yang pernah kita lakukan itu menjadi kebaikan yang luar biasa. Sakit saya 20 tahun, saya pernah gila, dirawat selama 2 bulan di klinik kejiwaan, lalu berlanjut selama 3 tahun saya menjadi zombie. Ternyata itu adalah proses agar ingatan masa lalu di kehidupan saya yang lalu, saya sebagai penyembuh, saya sebagai pembimbing, diingatkan kembali. Akhirnya apa? Saya meditasi, saya hening, saya diam, saya sadar napas. Lewat napas itu ingatan tua di DNA diaktifkan. Saya bisa mengambil energi dari mana aja untuk kebaikan. Saya bisa mendapat ide dari mana-mana untuk kebaikan. Bahkan saat saya sakit, penyakit itu bisa digunakan oleh semesta, oleh Tuhan untuk mendatangkan ide baru. Kreativitas muncul. Tidak mau menyerah. Ada hikmah di balik sakit saya ini. Itu kejadian beberapa minggu lalu karena makan durian basi. Durian yang sudah berfermentasi. Saudaraku, apapun kondisimu saat ini, yakinkan dirimu bahwa Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan yang terbaik untukmu. Tetap semangat. Lepaskan semua ego. Sampai ego terhalus sekalipun apa itu agama. Merasa agamamu paling benar. Merasa caramu mendekati Tuhan paling benar dibanding yang lain. Tinggalkan semua itu. Kita semua setara, siapapun Anda, siapapun saya, siapapun mereka. Kita terbuat dari unsur-unsur alam yang sama. Kita terbuat dari ruhnya, dari zatnya. Jiwa kita dibalut oleh zatnya, lalu masuk ke raga. Raga kita terbuat dari tanah, dari bumi. Di mana perbedaan? Perbedaan kita satu sama lain hanya ada pada level tahap kesadaran. Kesadaran saya di mana, kesadaran Anda di mana, cukup kita yang menjawabnya. Dan itu akan terlihat dari perilaku kita sehari-hari, bukan dari bagaimana rajinnya, solehnya, rapihnya kita ke rumah ibadah. Itu hanya casing, itu hanya bungkus. Isinya Anda yang tahu, saya yang tahu. Kita tidak perlu saling menghakimi. Yang perlu kita lakukan adalah saling memotivasi, saling introspeksi diri. Terus berbenah masing-masing, berbenah di dalam. Ketika tubuh spiritual kita ini sudah sehat sempurna, maka kehidupan kita sehat, sosial kita sehat, keuangan kita sehat, raga kita sehat, pemikiran kita sehat. Itu adalah ibadah terbaik. Itu adalah ibadah terindah apapun agama kita. Salam sehat, holistik, Horas Rahayu, Namaste, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam alaikum. Assalamualaikum.